Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Variana Mela. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam membangun sikap diskriminasi. Pengertian diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan buruk yang ditunjukkan terhadap kelompok manusia tertentu. Diskriminasi berarti setiap tindakan memisahkan seseorang dari sebuah organisasi, lingkungan, masyarakat, atau kelompok orang berdasarkan kriteria tertentu. Dalam arti luas, diskriminasi adalah cara untuk mengurutkan dan mengklarifikasikan entitas lain. Sumber utama dari ketidaksetaraan adalah diskriminasi, pendapatan, kelas, dan ras. Faktor seperti jenis kelamin, etnis, kebangsaan, agama, atau ideologi politik menimbulkan bentuk diskriminasi. Jenis-jenis diskriminasi. Yang pertama yaitu diskriminasi umur. Individu diberi perlakuan yang tidak adil karena ia tergolong dalam lingkungan umur tertentu. Yang kedua yaitu diskriminasi jenis kelamin. Individu diberi perlakuan yang tidak adil karena gender mereka. Misalnya, seorang wanita menerima gaji yang lebih rendah dengan pria serakan kerjanya, meskipun kontribusi mereka sama. Yang ketiga yaitu diskriminasi kesehatan. Individu diberi perlakuan yang tidak adil karena mereka menderita penyakit atau cacat tertentu. Misalnya, orang yang pernah menderita sakit jiwa telah ditolak untuk mengisi jabatan tertentu, meskipun ia telah sembuh dan memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu diskriminasi ras. Individu diberi perlakuan yang tidak adil berdasarkan ras yang diwakili mereka. Selanjutnya yaitu macam-macam diskriminasi. Yang pertama yaitu diskriminasi kasar, aksi negatif terhadap objek, prasangka rasial, etnis, dan agama, dan kriminalitas berdasarkan kebencian. Kriminalitas yang berdasarkan pada prasangka rasial, etnis, dan tipe prasangka lainnya. Contohnya yaitu James Braid, seorang lelaki Afro-Amerika yang diseret di belakang truk hingga meninggal oleh seorang laki-laki berkulit putih dengan prasangka tinggi. Yang kedua, diskriminasi halus, rasisme modern atau rasisme implisit. Rasisme berusaha menutup-nutupi prasangka di tempat umum, tetapi mengekspresikan sikap-sikap mencekam ketika hal itu aman dilakukan. Dan tokenisme, contoh di mana individu menunjukkan tingkah laku positif yang menipu terhadap anggota kelompok grup kepada siapa mereka merasakan prasangka yang kuat. Kemudian tingkah laku tokenistik ini digunakan sebagai alasan untuk menolak melakukan aksi yang lebih menguntungkan terhadap kelompok ini. Selanjutnya yaitu pendidikan multikultural. Pendidikan menurut Sisdiknas nomor 20 tahun 2005 merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Multikultural berasal dari kata multi yang artinya banyak, lebih dari satu, dan kultural artinya berhubungan dengan kebudayaan. Multikultural artinya bersifat keragaman budaya. Pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada para siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, khas sosial, ras, kemampuan, dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Selanjutnya yaitu peran guru dan sekolah dalam mengembangkan pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu peran guru dan sekolah dalam membangun paradigma keberagaman.
Guru merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman yang inklusif dan moderat di persekolahan. Karena seorang guru yang memiliki paradigma pemahaman keberagaman yang moderat akan mampu untuk mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman tersebut kepada siswa didik di sekolah. Yang kedua yaitu peran guru dan sekolah dalam menghargai keragaman bahasa. Seorang guru harus memiliki sikap menghargai keragaman bahasa dan mempraktekkan nilai-nilai tersebut di sekolah, sehingga dapat membangun sikap peserta didik agar mereka selalu menghargai orang lain yang memiliki bahasa, aksen, dan dialek yang berbeda. Oleh karena itu, seorang guru harus menunjukkan sikap dan tingkah laku yang selalu menghargai perbedaan bahasa yang ada. Dengan demikian, diharapkan lambat laun para peserta didik juga akan mampu mempelajari dan mempraktekkan sikap yang sama. Selanjutnya yaitu peran guru dan sekolah dalam membangun sensitivitas gender. Dalam pendidikan multikultural, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan membangun sikap anti-diskriminasi terhadap kaum perempuan. Selanjutnya, peran guru dan sekolah dalam membangun sikap kepedulian sosial. Guru dan sekolah memiliki peran terhadap pengembangan sikap peserta didik untuk peduli dan kritis terhadap segala bentuk ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di dalam lingkungan sekitarnya maupun di luar lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu peran guru dan sekolah dalam membangun sikap anti-diskriminasi etnis. Guru berperan sangat penting dalam menumbuhkan sensitivitas anti-diskriminasi terhadap etnis lain di sekolah. Untuk itu, seorang guru dituntut untuk memiliki pemahaman dan wawasan yang cukup tentang anti-diskriminasi etnis, sehingga dapat memberikan contoh secara langsung melalui sikap dan perilakunya yang tidak memihak atau berlaku diskriminatif terhadap peserta didik yang memiliki latar belakang etnis atau ras tertentu. Selanjutnya yaitu peran guru dan sekolah dalam membangun sikap anti-diskriminasi terhadap perbedaan kemampuan. Pada aspek ini, guru sebagai penggerak utama kesadaran peserta didik agar selalu menghindari sikap yang diskriminatif terhadap perbedaan kemampuan peserta didik baik di dalam maupun di luar kelas, termasuk juga di luar sekolah. Dengan memberi contoh secara langsung kepada peserta didik, diharapkan peserta didik dapat memberi contoh secara langsung, menerapkan dan membangun kesadaran untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang diskriminatif terhadap mereka yang memiliki perbedaan kemampuan. Selanjutnya yaitu peran guru dan sekolah dalam membangun sikap anti-diskriminasi umur. Menurut Ainul, sekolah seharusnya menerapkan peraturan yang intinya menyatakan bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap umur tertentu adalah dilarang keras di sekolah dan diwajibkan kepada peserta didik untuk selalu saling memahami dan menghormati perbedaan umur yang ada di sekitar mereka. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.